pemirsa, kembali lagi bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Aduh, pemirsa, setelah tadi kita asik mendengarkan cerita dari kisah-kisah Nabi dulu yang terkena ain, yang mungkin kita baru tahu ya. Dan salah satu obatnya adalah dengan berwudu dari orang yang mengatakan kelebihan pujiannya itu ya Pak Ustadz ya. Yang melemparkan ain. Iya betul. Nah Pak Ustadz, selanjutnya nih ada pertanyaan juga nih yang kita ada ke belakang dulu gitu membahas yang tadi mengenai jin nih Pak Ustadz. Kan apa namanya dampak yang akan dirasakan oleh manusia nih Pak Ustadz kalau misalkan jin itu iri dengki ke kita. Salah satunya mungkin kehidupan sosial atau bagaimana Pak Ustadz? Iya, jadi salah satu dampak secara sosial orang yang terkena ain atau ainul hasad atau dari kedengkian bangsa jin kepada manusia sebetulnya sama ya. Kalau manusia melemparkan kedengkian atau jin juga melemparkan hasad dengkinya, maka dampaknya sama. Salah satunya adalah secara sosial. Gimana secara sosial? Orang yang terkena ain itu jadi susah berteman. Ada aja masalahnya. Ya. Kemudian kalau di kerjaan, orang semua benci. Susah dia untuk naik pangkat jabatan. Ya, gitu juga dalam urusan-urusan sosial, bertetangga atau kita berkeluarga, ada aja yang nggak suka dengan kita. Bisa jadi karena pengaruh gangguan kedengkian, baik itu ainul hasad dari manusia ataupun ainul hasad dari kalangan jin. Nah, kalau misalkan dari manusia kita bisa cari gitu ya, tapi kalau bangsa jin kita mau nyari jinnya kemana? Gitu. Nah ini jadi lihatnya juga susah Pak. Ya kan nggak mungkin kita cari-cari ke hutan kan gitu. Ke laut. Itu, iya. Jadi dampaknya secara sosial nampak. Begitu juga ada orang yang terkena ain sehingga kemudian dia selalu akan mendapat masalah. Dia akan selalu mendapatkan ujian yang tidak henti-henti. Habis selesai ujian, masuk ujian baru, masuk ujian lagi, diakibatkan karena dengki tadi. Ainul hasad, baik dari kalangan manusia atau kalangan jin. Nah, makanya kalau pemirsa di rumah merasakan bahwa hidupnya selalu sial, jodohnya susah datang, rizkinya berantakan, fisik dan wajahnya hancur-hancuran. Nah, bisa jadi indikasinya Anda terkena ain, bisa dari ain manusia atau ainul jin. Yaitu berakibat dari hasad dan dengki seseorang. Seperti itu. Berarti ketika jin iri dengki sama kita itu bisa menyebabkan kehancuran bagi manusia itu sendiri ya? Secara sosial. Jadi kita harus ini nih sadar diri deh sekarang. Kita lihat diri sendiri gitu bagaimana gitu. Kan biar tahu masalahnya ya Pak Ustadz. Iya, makanya dicegah. Ada pencegahannya agar kita tidak pernah terkena ain. Ini penting. Ya, yaitu doa. Nah, ketika kita berdoa, maka kita tidak akan terkena ain. Salah satunya yang paling penting adalah pondasi utama ketika anak pertama lahir. Anak ketika lahir, kalau kita di sini kan diadzankan. Allah Akbar, ya kan? Diadzankan, diikomatkan. Ya, ini bagus. Ditambah lagi dengan doa sebetulnya. U'idzuka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. Jadi di situ ada kata-kata ainin lamah, yaitu pandangan mata yang menghancurkan, yaitu ain dan hasad tadi. Jadi dengan kita membacakan anak kita ketika lahir doa ini, maka sepanjang hidup dia, maka dia tidak akan terkena ain. Nah, seperti itu. Kecuali perlindungannya terputus. Bagaimana perlindungan terputus? Karena maksiat. Jadi ketika kita melakukan dosa atau maksiat, maka zikir atau doa yang kita lakukan yang harusnya melindungi kita, maka pelindungan itu akan terbuka. Jadi sia-sia Pak Ustadz? Iya. Aduh, gimana nih Pak? Nah, makanya harusnya janji Rasulullah 1 kali doa cukup untuk seumur hidup. Syaratnya apa? Tidak adanya pemutus daripada fungsi doa tadi, yaitu maksiat dan dosa. Makanya Rasulullah mengajarkan adanya rutinitas berdoa setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Untuk apa? Untuk merenew, untuk memperbaiki servis doa itu sehingga menjadi perlindungan seumur hidup. Masya Allah. Gitu. Ngomongin ain nih Pak Ustadz ya. Tadi katanya kan ada ujian ya yang datang dari ain. Nah itu bagaimana ya kira-kira caranya membedakan ujian dengan ain dan dari Allah gitu Pak Ustadz? Iya, semua ujian itu dari Allah. Tapi ada wasilahnya. Bisa dari ain,
bisa dari gangguan jin, bisa dari gangguan sihir. Artinya ketika sudah kena kepada kita, maka itu sudah menjadi ujian untuk kita. Kalau kita berbicara tentang ujian, maka nggak ada kata lain kecuali ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Ya, ridho dulu, terima dulu. Kita harus meyakini 4 hal ketika kita ditimpa ujian. Yang pertama kita harus meyakini bahwa yang memberikan ujian adalah zat yang paling tahu tentang kita. Paling tahu tentang kebaikan kita. Paling tahu mana yang terbaik untuk kita, yaitu Allah. Kan itu. Iya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan yang terbaik. Ajaban li amril mu'min innahu amruhu kulluhu khair. Ya kan? Sungguh ajaib perkaraan orang mukmin. Ya semuanya itu baik. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu kebaikan. Kalau dia diberikan rizki, kemudian dia bersyukur, itu adalah kebaikan. Jadi pasti baik. Yang ketiga kita harus tahu bahwa semua ujian sesuai dengan ukuran. Gak ada ujian itu melebihi batas kemampuan kita. Gak mungkin. Makanya ridho, pasrahkan sama Allah. Ya Allah, aku tahu bahwa ujian yang kau berikan, walaupun aku merasa bahwa aku tidak mampu, tapi aku yakin engkau sudah pilih aku menjadi orang yang paling pantas untuk menerima ujian ini. Makanya ketika ujiannya besar, jangan rendah diri. Justru kita, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas amanah yang kau berikan. Ternyata engkau menilai aku adalah orang yang kuat imannya sehingga bisa menghadapi ujian yang begitu besar ini. Gitu. Kemudian yang keempat yang paling penting. Iya Pak Ustadz. Ya, bahwa ujian itu sekecil apapun, maka dia akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka hati-hati kalau kita buat dosa, nggak dikasih ujian. Itu namanya istidraj. Dibiarkan kau masih, supaya apa? Supaya mati masuk neraka jahanam. Aduh. Makanya ketika kita diuji gitu ya, kan kita buat dosa kemudian diuji sama Allah dengan ujian yang berat, itu justru penghapus dosa. Kadang kan Pak Ustadz kita tuh suka iri ya, misalkan aduh udah kaya, misalkan ya Pak Ustadz cantik, pintar, aduh hubungan sama keluarganya baik, sama pasangannya baik, gak ada masalah nih orang kayak kita, udah mah susah misalkan ya Pak Ustadz, pengen ini susah, pengen itu susah, kan ada sikap iri juga Pak Ustadz. Iya, itu makanya itu kan fitrah manusia naluri ya. Ketika kita melihat orang-orang punya orang kaya, dia cantik, keluarganya harmonis, punya istri cantik, ya kan, punya anak-anak yang cerdas-cerdas, kita ada rasa iri. Makanya yang membedakan adalah terlemparnya sihir dengan terlemparnya ain dengan tidak terlemparnya ain adalah sikap kita. Semua orang pasti menginginkan hal yang sama kalau kita melihat sesuatu yang begitu nikmat pada orang lain. Tapi orang yang beriman, dia akan mendoakan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita mendoakannya, Masya Allah, tabarakallah, dalam hati ya Allah, kalau aku kaya seperti dia, aku akan seperti dia juga gemar bersedekah. Maka pahala sedekah dia akan mengalir ke kita semua. Masya Allah. Makanya jangan pernah melihat orang sukses, kemudian kita hanya pelototin, aku pengen sukses juga seperti dia. Tanpa mengucapkan Masya Allah, tabarakallah. Maka bisa celaka dia, ya, diakibatkan karena ucapan kita. Atau pandangan mata kita. Berarti hati-hati dalam berkata-kata ya. Misalkan memberikan pujian. Iya, makanya itu tadi barometernya dari ilmu. Makanya kita sekarang sedang belajar ini. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat orang lain memiliki nikmat yang kita ingin. Menginginkan nikmat tersebut. Yaitu dengan mendoakannya. Dan kemudian berniat dalam hati, kalau aku punya nikmat seperti yang dia miliki, maka aku akan pergunakan untuk fasilitas beribadah kepadamu ya Allah. Jadinya pahala. Nah Pak Ustadz, amalan apa saja sih yang harus kita perbuat mungkinnya agar terhindar dari ain atau gangguan-gangguan jin yang lainnya gitu? Ya, jadi gini. Ada buku tulisannya 24 jam bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, kayaknya buku ini menarik. Kenapa? Ya, kita rindu sama Rasulullah kan gitu. Betul. Kalau kita ada di jam, sampai ada video itu ya, dia ada video di YouTube itu yang eksperimen gitu ya, bertanya kepada manusia, kalau di pasar di mana-mana ditanya. Pertanyaan satu, apa yang akan kamu lakukan kalau hari ini tiba-tiba Rasulullah SAW ada di depanmu? Itu kebanyakan menangis, nggak bisa jawab. Saya nggak tahu, saya nggak berani katanya jumpa sama Rasulullah. Artinya semua umat Islam, orang yang beriman, dia rindu bersama Rasulullah. Nah, ada bukunya itu.
bagaimana kita 24 jam bersama Rasulullah. Dan ternyata ketika kita baca, isinya adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan menjadi sebuah kebiasaan yang harus kita amalkan. Seperti sholat 5 waktu. Iya. Nah, kemudian zikir. Ya, zikir ini kan banyak. Mau apa? Keluar rumah, masuk rumah, kendaraan, naik pesawat, naik pakai baju, buka baju, bercermin. Itu semuanya ada doanya. Dan ketika kita melazimi, mengamalkan semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sebetulnya di saat itu kita sedang bersama Rasulullah SAW. Ketika kita mati saat kita menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dipastikan kita matinya nanti akan bertemu dengan Rasulullah. Masya Allah. Nah, makanya perlu baca itu buku itu, 24 jam bersama Rasulullah. Siapa Ustaz? Langsung nanti beli Abah ya, Sera ya. Kita langsung check out gitu ya, itu bukunya 24 jam bersama. Dan itu kalau diamalkan, maka akan menjadi perlindungan untuk gangguan ain, sihir, dan jin, insya Allah. Pak Ustadz, nih ada yang lucu nih. Kan tadi kita ngomongin mengenai iri dengki kita terhadap manusia atau misalkan jin terhadap manusia. Nih ada yang unik. Kan kadang nih ada manusia yang justru itu iri dengan kehidupan hewan kayak, aduh tidur makan. Ya bener kan, tidur makan kan bikin kita capek nih harus kerja. Kamu tinggal tidur makan doang, enak banget. Kan kadang itu gimana Pak Ustadz? Apakah itu juga menjadi ain gitu terhadap hewannya? Iya, jadi ain itu bisa terlempar kepada hewan, binatang. Bukan hanya itu, kalau itu dengki ya udah jelas. Pujian juga, comelnya kucing nih, besok mati dia. Itu juga bisa ain. Ya kan? Oh, cantiknya nih kucing, cantiknya kucing ini, ya. Pasti harganya mahal, dia tiba-tiba mati. Makanya ucapkan Masya Allah. Gitu juga kalau kita nengok gunung, misalnya gunung itu. Maka ketika kita takjub dengan indahnya pemandangan gunung, jangan sampai kita mengucap, bagusnya pemandangan ini. Nanti bisa meletus tuh gunung. Ya kan? Karena lemparan ain dari kita. Maka ucapkan Masya Allah, bagusnya pemandangan dan gunung ini. Begitulah juga kalau sama binatang. Ucapkan Masya Allah. Tapi yang paling sering sebetulnya, ain yang terkena kepada binatang, karena irinya seseorang atas binatang peliharaan kita. Gitu. Jadi kalau yang tadi mah bukan iri dengki gitu ya Pak? Kalau ya termasuk iri dengki juga. Tapi lebih banyak ya kan kalau kita iri sama binatang itu kan nggak mungkin enak juga jadi kambing. Kayaknya enak jadi kambing, nggak perlu mikir, yang penting dapat rumput kan. Kayaknya kita nggak iri juga ya, pengen jadi manusia tetap. Tapi justru orang irinya adalah ketika misalkan saya punya 100 ekor onta di belakang rumah saya, kemudian ada orang lewat, ontanya banyaknya. Ya, kalau aku yang punya kayak gitu kan aku pasti kaya. Tanpa mengucapkan zikir, maka ain bisa terlempar kepada onta-onta yang kita pelihara dan kemudian onta itu bermatian secara serentak. Gitu. Nah Pak Ustadz, bagaimana sih cara meyakinkan diri sendiri ya bahwa kita ini sebagai manusia itu emang punya kelebihannya gitu daripada makhluk lainnya gitu. Iya, jadi gini. Keyakinan itu akan hadir karena iman yang pertama, karena amal soleh. Ya, kalau kita tidak punya iman, tidak punya amal soleh, kita nggak punya keyakinan diri. Ya, kalau kita nggak beriman dan nggak beramal soleh, kita yakin itu namanya sombong. Contoh ya. Kita masuk ke sebuah tempat yang memang tempat itu diyakini banyak jinnya. Kemudian kita masuk ke situ dengan sebuah keyakinan, aku nggak mungkin diganggu sama jin. Masuk begitu aja. Maka sama saja dia bunuh diri. Ya kan? Jin akan menyerang dia tanpa ada pembentengan. Kenapa? Sebetulnya dia bukan yakin, tapi dia sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia yakin pada diri dia sendiri, bukan yakin dengan kekuasaan Allah dan perlindungan Allah. Jadi bagaimana agar kemudian yakin itu adalah yakin yang dibenarkan? Ketika dia masuk ke tempat yang banyak jinnya, maka kemudian dia mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dia sudah berdoa kepada Allah untuk mohon perlindungan. Sehingga kemudian dia dengan pedenya percaya diri dia masuk, aku pasti tidak akan terkena gangguan jin. Dan dia masuk, maka dia tidak akan terkena gangguan jin. Kenapa? Dia bukan sombong. Tapi dia yakin karena dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Gitu ya. Pemirsa, sudah kita dengarkan ya barusan mengenai pembahasan dari Pak Ustadz Eri. Memang ya kalau misalkan kita ngebahas hal iri dengki ini seru gitu, karena memang banyak yang terjadi juga gitu ya sekarang apalagi fenomena ain lagi rame lagi banyak dan ya. Tapi beberapa orang juga belum begitu paham gitu mengenai ain juga seperti apa sebenarnya. Nah pemirsa, jadi jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami bersama Fajar Berkah, pasti berkah.